Bismillahirrahmanirrahim adalah ucapan atau perkara yang Rasulullah SAW mulai dengannya di dalam surat menyurat. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW yang ketika menulis surat untuk Heraklius, maka Nabi menulis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala manittaba'al huda. Makanya kalau menulis surat, sunnahnya bismillah dulu, baru salam. Kalau ngobrol, sunnahnya salam dulu, baru bicara. Makanya Nabi SAW sabda, Assalamu qablal kalam. Salam dulu sebelum berbicara. Nah sekarang kalau antum WhatsAppan sama teman, ini masuknya dalam apa Pak? Surat apa obrolan? Hah? Enggak, hatta teks, tapi itu sifatnya obrolan apa surat? Kita tidak melihat teksnya Pak, tapi kita melihat ini masuknya dalam obrolan atau surat. Ini masuknya di dalam obrolan, bukan surat. Karena WhatsApp itu memang untuk obrolan, ya. Maka dari itu, wallahu alam, kalau saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan kalau WhatsApp kita ucapkan salam. Beda dengan email. Kalau email memang itu surat. Kalau email kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau WhatsApp kita katakan Assalamualaikum. Kenapa? Karena WhatsApp itu sama dengan obrolan, bukan surat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana ucapan Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan pendapat yang paling sahih, yang paling rajih. Allahu a'lam. Ia adalah surat yang ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, kecuali yang berada di dalam surat An-Naml, ya, di mana Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis yang disebut di situ wa annahu Bismillahirrahmanirrahim. Dan terjadi khilaf para ulama, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam Al-Fatihah atau tidak. Jumhur mengatakan Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam Al-Fatihah. Alasannya disebutkan dalam mushaf, Bismillahirrahmanirrahim itu 1, Alhamdulillahirrabbilalamin 2. Namun ketahuilah saudaraku, bahwa penomoran ini bukan berdasarkan pada nas, tapi ini murni ijtihad. Sehingga penomoran Bismillahirrahmanirrahim 1 itu bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan ijtihad. Ya, dan masalah ijtihad ulama dalam masalah khilafiyah yang diperselisihkan oleh para ulama dan itu sifatnya ijtihad, dia bukan dalil. Kalau Allah, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena yang pertama, berdasarkan hadis riwayat Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat, yaitu Al-Fatihah, antara aku dan hambaku 2 bagian. Fa idza qala, apabila hambaku berkata Alhamdulillahirabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi, maka Allah akan berfirman hambaku memujiku. Kalau hambaku berkata Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan berfirman athna alayya abdi,
hambaku menyanjungku. Apabila si hamba berkata, ya Maliki Yaumiddin, maka Allah akan menjawab, majjadani abdi, hambaku yang memuliakan diriku. Lihat di dalam hadis itu, dan ini merupakan pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, dan banyak ulama muhaqqiqin daripada ahli tafsir. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku membagi salat itu Al-Fatihah menjadi dua bagian. Kemudian Allah memulai dari apa? Apabila hambaku berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat Al-Fatihah, tentu Allah akan memulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Hujah yang kedua, dalil yang kedua, yaitu perbuatan Nabi. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, Anas mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, fakanu yaftatihuna al-qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin." Wa fi riwayatin fakanu la yaqra'una bi bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik berkata, aku salat di belakang siapa? Abu Bakar, di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan mereka semua memulai bacaan dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam lafaz lain, mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam lafaz Ibnu Khuzaimah, mereka tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah membedakan, kok Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dikeraskan. Mulai dikeraskannya dari mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka itu menunjukkan bahwa, memberikan sinyal bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Ini masalah khilafiyah, Pak, masyhur, Pak. Ya. Kalau saya lebih condong kepada pendapat ini. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Al-Fatihah ayah minha, Bismillahirrahmanirrahim ayah min Al-Fatihah, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk satu ayat dari Al-Fatihah, ini hadisnya tidak sahih. Ya, hadisnya tidak sahih, dikeluarkan Imam Baihaqi dalam sunannya. Allahu a'lam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan disyariatkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim disyariatkan, ya, dalam yang pertama, dalam ibadah-ibadah yang ada dalilnya dari Rasulullah bahwa Rasulullah memulai Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah-ibadah yang Rasulullah SAW yang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya apa? Membaca Al-Quran. Nabi SAW apabila membaca Al-Quran dan memulai dari awal surat, maka beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Demikian pula dalam perbuatan yang ditunjukkan oleh dalil bahwa Nabi SAW memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti menulis surat, sudah kita sebutkan tadi. Adapun kalau tidak ada dalilnya dalam suatu ibadah bahwa Nabi memulai Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh kita mulai. Kalau misalnya ada orang yang mau sholat, pas mau takbir berkata Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kita katakan tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW mau takbiratul ihram baca Bismillah. Contoh lagi apa? Wudu. Iya. Wudu Nabi SAW memulainya dengan baca Bismillah. Tapi Pak, bedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Bedakan antara basmalah dengan apa? Tasmiyah. Kalau basmalah itu adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah
yaitu ucapan bismillah saja. Jadi bedakan antara basmalah. Basmalah itu apa sih? Tadi yaitu ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah apa tadi, Pak? Yaitu ucapan bismillah saja. Adapun basmalah itu yang dianjurkan tadi pertama ya sebelum membaca Al-Qur'an. Kemudian ketika memulai menulis surat itu basmalah. Adapun tasmiyah itu dalam dalil yang banyak Nabi SAW menyebutnya dalam beberapa keadaan. Di antaranya tadi sebelum wudu. Nabi SAW bersabda, la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak sah wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Khilaf para ulama memang tentang apakah wudu itu disyaratkan harus baca bismillah atau tidak. Jumhur mengatakan itu bukan syarat, tapi itu hukumnya sunnah saja. Iya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Demikian pula disyariatkan ketika kita mau keluar rumah, kita ucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Demikian pula ketika kita masuk WC hendak membuka aurat kita, disyariatkan baca bismillah, karena itu sitrun, yang penutup antara aurat Bani Adam, kata Rasulullah, dengan pandangan para jin, supaya jin tidak bisa melihat aurat kita. Itu dengan cara baca apa? Bismillah. Demikian pula Nabi menganjurkan sebelum bersetubuh membaca bismillah. Terus siapa yang hafal doa mau bersetubuh? Hafal nggak? Hah? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan yang lainnya. Kemudian saudaraku sekalian, dalam perkara-perkara yang mubah seperti duduk, berbaring pun dianjurkan kita membaca bismillah. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Abu Dawud dan yang lainnya, ya, ma jalasa qaumun, tidaklah suatu kaum duduk, ya, fi majlisin, di sebuah majlis, wala ittaja'a ala madja'in, dan tidak pula seseorang berbaring di atas tempat tidur, la yadhkurullaha ta'ala fi, dan dia tidak menyebut nama Allah padanya, illa kanat alaihi tirah, kecuali akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Artinya ketika kita duduk nggak baca bismillah, kita tidur nggak baca bismillah, itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Iya. Dalam satu riwayat yang lain Nabi bersabda, ma jalasa qaumun fi majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi wa la yusalluna 'alan nabi illa qamu ala mithli jifati himar. Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis di mana di majelis itu mereka tidak menyebut Allah, tidak pula bersalawat atas Rasulullah, kecuali mereka bangkit dari majelis itu dalam keadaan seperti bangkai keledai. Antum misalnya bikin majelis qahwah, majelis apa? Qahwah, ngopi sama teman-teman, itu kan majelis, Pak. Nah, antum ketika di majelis itu obrolannya nggak ada zikir, Pak. Nggak baca bismillah juga, nggak bersalawat kepada Rasulullah. Nggak ada isinya, ya ngalor ngidul lah, ngomongin dunia ini itu, nggak ada zikirnya. Maka ini kata Rasulullah majelis yang sama dengan bangkai keledai. Iya, bayangkan kalau antum duduk di samping antum bangkai keledai, gimana, Pak? Iya, pasti kita tidak suka itu. Wala haula
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini ucapan hauqalah namanya, Pak. Apa itu? Hauqalah. Kalau bismillahirrahmanirrahim namanya apa? Basmalah. Kalau la haula wala quwata illa billah namanya apa? Hauqalah. Loh, kok para ulama apa menyingkat-nyingkat gitu ya? Silakan. Masih kosong tuh, banyak kosong tuh sana. Ya, kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim disingkat oleh para ulama jadi basmalah. Kalau la haula wala quwata illa billah disingkat jadi apa? Hauqalah. Maka boleh nggak kita menyingkat yang lain, Pak? Kalau ini boleh, masa yang lain nggak boleh? Maka dalam hal ini memang nggak ada dalilnya, Pak. Nggak ada dalilnya dulu di zaman Nabi dan para sahabatnya menyingkat la haula wala quwata illa billah menjadi hauqalah atau bismillahirrahmanirrahim menjadi basmalah. Tapi ini menjadi sesuatu yang ma'ruf di kalangan para ulama. Dan tidak ada ulama yang mengingkarinya. Seperti ini boleh-boleh saja. Iya. Wala haula wala quwata illa billah. Dan la haula wala quwata illa billah keutamaannya agung di sisi Allah. Nabi bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, "Ala adulluka ala kanzin min kunuzil ya jannah." Maukah aku tunjukkan kamu kepada kanzun? Kanzun itu harta karun, harta simpanan dari harta karun surga. Bayangkan. Apa kata Abu Musa? "Mau ya Rasulullah, apa itu?" Kata Rasulullah, "La haula wala quwwata illa billah." Iya. La haula wala quwwata illa billah, ternyata Masya Allah ia adalah harta karun surga. Maka kita layak, Pak, untuk banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Di mana la haula wala quwwata illa billah adalah kalimat yang menunjukkan kepada tawakal kepada Allah. Yang artinya tidak ada haul, daya, wala quwwah dan kekuatan illa billah kecuali dengan izin Allah. Artinya kita meniadakan kekuatan pada diri kita. Bahwa kita ini kalau bukan bantuan dari Allah, kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, kita tidak akan bisa melakukan itu. Maka ketika seorang hamba faham, Pak, tentang makna la haula wala quwata illa billah, insyaallah dia tidak akan ujub dengan amal solehnya. Makanya ketika muadzin berucap hayya 'alas shalah, jawabnya apa? Apa nyambungnya antara mari kepada salat dengan jawaban la haula wala quwata illa billah? Apa kesesuaiannya apa, Pak? Ini menunjukkan bahwa kita harus menyadari bahwa tidak ada yang bisa memberikan kekuatan kita untuk sholat kecuali siapa? Allah. Kita bisa berjalan menuju sholat, kita bisa khusyuk di dalam sholat, semua Allah yang memberi. Allah yang memberikan kekuatan. Banyak orang kok, Pak, yang tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk sholat, Pak. Ketika berkumandang adzan di masjid, hayya 'alas shalah, masih enak aja tidur. Dipanggil hayya 'alal falah, masih aja enak tidur. As-salatu khairum minan naum, dia bilang apa? Salat kita kuna naon, katanya. La ilaha illallah. Maka ketika antum bisa datang ke masjid, salat berjamaah, wallahi ini kenikmatan yang besar, Pak. Ketika Rasulullah SAW sabda, innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian itu tidak masuk surga sebatas dengan amal kalian, tidak. Akan tetapi kita masuk surga dengan rahmat dari Allah.
Dari Allah. Dan rahmat Allah itu berupa apa, Pak? Pemberian kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Iya. Silakan Pak, masuk, silakan. Digeser aja, digeser. Silakan digeser. Silakan masuk. Iya. Sini beliau memulai dengan ucapan wala haula wala quwwata billah illa billah. Yang menunjukkan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dan tawakal itu sangat kita butuhkan dalam setiap perkara, Pak. Apalagi dalam ibadah. Ketika kita salat, kita butuh tawakal kepada Allah supaya Allah bantu kita supaya bisa khusyuk. Terkadang kita merasa pede ya dengan kemampuan diri kita, Pak. Saya insya Allah bisa khusyuk kok. Kemudian kita lupa tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi? Ternyata Allah nggak bantu kita untuk khusyuk. Akibatnya kita nggak bisa khusyuk dalam sholat. Tapi kalau kita serahkan, kita tawakal kepada Allah, mohon bantuan kepadanya, insya Allah bisa khusyuk. Ya, makanya Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kata Syekh Utsaimin ketika menafsirkan ayat ini apa? Li'annal ibadata tsaqilah fanahtaju ila isti'anat ila aunillahi azza wa jalla. Karena ibadah itu berat, maka kita sangat membutuhkan bantuan dari siapa? Dari Allah. Maka kita minta tolong kepada Allah. Ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali semua dengan izin Allah. Sekuat apapun ente, kita semua, tapi kalau Allah tidak bantu nggak bisa. Maka jangan pernah kita merasa menyandarkan diri kita kepada kemampuan diri, Pak. Jangan. Makanya ucapan seseorang kepada antum, kamu harus percaya diri. Saya menganggap ini ucapan kurang tepat. Yang bagus itu kamu tawakal sama Allah dan gunakan kemampuan diri kamu sambil tawakal kepada Allah. Itu yang paling bagus. Adapun percaya diri dalam artian kamu udah yakin kamu harus bisa, kamu yakin bisa, tanpa ada tawakal kepada Allah, nggak bisa, Pak. Ya, sepintar apapun kamu, kalau Allah nggak bantu, tetap aja nggak bisa. Nah ini ya akhwal Islam, ucapan la haula wala quwwata illa billah.